Pertama-tama kita akan baca dari renungan pendahuluan ini. Nanti kita untuk selanjutnya nanti akan saya ajak saudara kembali pada bacaan renungan pendahuluan yang 2 minggu yang lalu. Nah, materi yang kita bahas masih berkaitan dengan materi yang 2 minggu yang supaya kita berkesinambungan dalam materinya, tidak terhilang dengan apa yang kita sudah pahami di minggu. Oke, kita mulai. Renungan pendahuluan. Kita boleh memastikan bahwa semua yang belum terjadi akan digenapi secara berurut-urutan. Ya, kita ulangi. Kita boleh memastikan bahwa semua yang belum terjadi akan digenapi secara berurut-urutan. Supaya kita dapat menaksir nilai sesungguhnya di perkara-perkara yang tampak dan perkara-perkara yang tidak. Saudara-saudara sekalian, kenapa ini penting? Kenapa? Karena banyak masalah keraguan. Saking banyaknya angin-angin pengajaran selalu datang silih berganti. Yang tadinya kita percaya, yang tadinya kita kira, akhirnya dengan banyaknya angin-angin pengajaran dan dia datang dengan berbagai kemampuan caranya, ya, membuat kita beberapa ada yang goyang. Maka itu ini memberikan tunjuk kepada kita bahwa marilah kita mengikuti demikian firman. Jadi keraguan-keraguan yang datang itu pada dasarnya siapa yang menawarkan? Di bacaan ini nanti akan kita bisa lihat. Supaya kita mengevaluasi apakah kita ini tetap orang yang yakin ketika ada angin yang datang, ataukah kita orang yang tergoyahkan karena ada kepiawaian pembawa angin-angin. Jadi kita sendiri bisa mengukur apakah saya ini ternyata mudah digoyang atau saya sebenarnya sudah jatuh. Ya, ya. Jadi mari kita belajar dari demikian firman. Mari kita lanjut. Sejarah yang ditandai oleh aku adalah aku yang besar itu dalam bumi, menghubungkan mata rantai demi mata rantai dalam rantai nubuatan. Ya. Mari kita baca pelan-pelan. Aku adalah aku. Jadi Tuhan di sini mau menunjukkan bahwa tidak ada lain daripada aku. Ya. Artinya di sini ada satu penekanan bahwa hati-hati, ada aku lain. Pada dasarnya Tuhan mau menegaskan hanya aku adalah aku. Jadi kamu goyang. Sejak zaman kekal yang silam sampai kepada zaman kekal yang akan datang, menceritakan di mana kita berada dalam perjalanan zaman dan apa yang dapat diharapkan pada masa yang, ya. Jadi dimulai dalam bacaan ini dikasih tahu bahwa kita itu berada di antara urut-urutan peristiwa yang Tuhan sudah rencana. Jadi bukan kita liar tidak jelas kita berada di mana, kita itu ada di setiap langkah-langkah yang Tuhan sudah rencana. Ya, bukan di setiap, tapi maksudnya di salah satu peristiwa rancangan Tuhan itu kita berada di sini. Ya. Menceritakan di mana kita berada dalam perjalanan zaman. Jadi kita nanti dikasih tahu kita berada di mana. Itu Tuhan yang memberitahukan. Itu aku adalah aku. Semua yang nubuatan katakan lebih dulu akan terjadi. Semua yang nubuatan katakan lebih dulu akan terjadi. Ini saya besarkan. Hingga sekarang ini telah ditelusuri di atas halaman sejarah dan kita boleh memastikan bahwa semua yang belum terjadi akan digenapi secara berurutan. Ya, saya ulangi, semua yang dinubuatan katakan semua yang nubuatan katakan lebih dulu akan terjadi. Jadi artinya kalau dikatakan lebih dulu terjadi, maka marilah kita mata kita buka lebar-lebar, telinga buka sebesar-besarnya untuk memastikan
urut-urutan yang Tuhan sudah bukakan kepada kita nanti akan satu demi satu akan tergenang. Kita adalah penontonnya dari semua peristiwa-peristiwa tersebut. Seperti yang tadi kita bicara di dalam pendahuluan sebelum memulai pelajaran kita. Pada masa ini, sebelum krisis besar yang terakhir itu, sebagaimana sebelum kebinasaan dunia yang pertama, manusia terbabit dengan kepelesiran dan mengejar kesenangan perasaan. Masa ini, ya, sebagaimana sebelum kebinasaan dunia yang pertama, manusia terbabit dengan kepelesiran. Jadi sekarang ini orang-orang tuh sudah campur baur dengan semua kesenangan-kesenangan. Dan kita pun juga bagian dari hal tersebut. Makanya Nyonya Wat tiap hari bacaan-bacaan renungan-renungan pagi itu selalu menyadarkan kita, ayo keluar, keluar, keluar. Karena kamu itu sudah terbabit dengan kepelisiran. Ya, kita ini bukan orang-orang suci. Ya, kita adalah bagian-bagian orang-orang yang juga sudah menikmati semua tawaran-tawaran dunia ini. Tapi Tuhan masih punya kasih ke kita, berikan kesempatan, kemanfaat. Perhatiannya tertawan oleh perkara-perkara yang tampak. Nah, kita ini ya ditujukan dari tulisan Nyonya White ini ke kita, ya dikatakan kita ini adalah orang-orang yang tertawan oleh perkara-perkara yang terlihat dan yang sementara. Jadi segala yang terlihat dan yang sementara yang di depan mata ini membuat kita itu menjadi itu yang prioritas perhatian. Ya, kita lebih takut sama hal-hal yang kelihatan. Yang nggak kelihatan itu kita malah tenang-tenang saja. Mereka kehilangan pandangan terhadap perkara-perkara yang tidak tampak dan kekal. Ya, ini fakta ini. Semua orang, baik orang beragama maupun orang yang tidak beragama, itu semuanya sudah tertawan dengan hal yang disebutkan Nyonya White di sini. Yaitu apa? Mereka terkunci dengan apa yang terlihat. Makanya jadi, nanti kalau kita berhenti kerja bagaimana? Nanti kalau nggak punya nggak bergaul nanti bagaimana, nanti begini begini, karena kita melihat dari apa yang tampak dan yang sementara, sedangkan yang tidak tampak di depan kita abaikan, kita lupa bahwa kita tuh lagi mau ngejar yang tidak tampak itu, tapi yang tampak ini benar-benar mempengaruhi kita. Ini bukti bahwa kita sudah tertawan sampai detik ini. Kita yang sudah belajar gulungan segini banyaknya ternyata masih juga masuk di dalam tawanan, belum juga bebas. Ya, jadi Nyonya White membangunkan kita, ayo keluar keluar kamu dari tawanan ini. Jangan biarkan dirimu terus di dalam tawanan. Ya, jangan gunakan pikiran-pikiran orang di sekeliling kamu menjadi pikiran kamu. Saya udah bukakan gulungan kebenaran sekian banyak. Ayo berubah dong. Jangan terus-terusan kamu masih menggunakan pikiran-pikiran tetanggamu, saudaramu, teman kantormu, ya itu masih juga ada di dalam otakmu, sehingga kamu mengabaikan hal yang tidak kelihatan yang di depan, yang sudah saya sediakan. Kamu lebih khawatir tentang hari ini daripada apa yang ada di depan. Terhadap perkara-perkara yang musnah dengan penggunaan, mereka mengorbankan kekayaan abadi. Ini kita semua ini, Nyonya White lagi negur kita. Pikiran mereka perlu ditinggikan. Pandangan hidup mereka perlu diperluas. Siapa mereka ini? Ya kita. Mereka perlu dibangunkan dari kelesuan mimpi duniawi. Aduh, kita udah terlalu dalam di dalam keduniawian ini. Ya, mungkin ada yang diantara kita, oh saya enggak kok, saya nggak pernah mabuk-mabuk, saya nggak pernah dugem-dugem. Itu pikiran orang dunia yang masih kita bawa juga. Dugem, ya mabuk-mabuk, itu duniawi yang menurut dunia. Tapi dunia bagi Tuhan, ya cukup mengabaikan bagian dari satu petunjuk Nyonya White, itu sudah keduniawian. Hanya mementingkan diri sendiri saja, itu sudah keduniawian. Itu sudah menjadi tawanan dari perkara-perkara yang tampak. Kalau kita tiap hari kerjaannya cuma ngejar penghasilan, mengejar keberhasilan, sukses terus yang jadi perjuangan kita. Jangan kita bilang ini adalah Tuhan yang memberkati. Ini bukan Tuhan yang memberkati. Kalau Tuhan pasti akan bawa kita ke dalam kebenaran. Kalau setan membawa kita untuk memperjuangkan keberita, karir kita yang dikejar terus. Itu artinya apa? Kita sudah berada di dalam tawanan. Bukan mabuk-mabuk, bukan dugem-dugem.
Mari kita rubah cara berpikir kita. Jangan lagi gunakan pikiran-pikiran orang dunia. Sekarang kita pakai pikiran, demikian firman. Dari kebangkitan dan kejatuhan bangsa-bangsa, sebagaimana yang dijelaskan pada halaman-halaman kitab suci, mereka perlu belajar betapa sia-sia kemuliaan lahir dan kemuliaan dunia. Kita perlu belajar itu, ya. Bayangkan, ini Nyonya itu udah nulis dari tahun 18-an, kok nggak bangun-bangun orang-orang. Masih juga ditanya, masih belajar-belajar. Jadi saat ini tidak ada lagi waktu yang kita harus buang-buang. Saat ini mau tidak mau kita benar-benar buka bukunya, kita benar-benar belajar bahwa dunia ini sia-sia. Jangan lagi kita terpaku dengan tertawan dengan perkara-perkara yang sama. Lanjut, Dela. Ya, Babylon dengan segala kuasa dan kemegahannya, yakni keadaan yang belum pernah dunia kita saksikan, kuasa dan kemegahan bagi orang-orang zaman itu tampak kokoh dan tahan lama, tampak, ya, betapa lengkap itu telah musnah sama sekali. Jadi yang tampak menurut kacamata manusia yang sedemikian kokoh itu hancur sama sekali. Sebagaimana bunga di padang itu telah binasa. Demikianlah segala sesuatu yang tidak beralas pada Allah akan musnah. Coba lihat ini. Nyawa bicara di dalam periode pasca Babylon hancur. Jadi bagi orang-orang yang hidup di zaman Babylon, mungkin orang-orang itu memandang Babylon itu tampaknya kokoh, tidak mungkin hancur. Sama kayak orang melihat tembok Jericho itu tidak akan mungkin hancur, ya. Tapi setelah kita sekarang hidup di periode sesudah peristiwa itu, marilah kita membuka mata kita. Apa yang dibangga-banggakan dunia, ya, yang diyakini-yakini oleh dunia, selama itu tidak beralaskan Allah, semuanya Ini Nyonya White yang bicara, bukan saya. Hanya apa yang menyangkut maksudnya dan yang mengungkapkan tabiatnya yang bisa bertahan. Ya. Prinsip-prinsipnya adalah satu-satunya perkara yang berdiri teguh yang dunia kita ketahui. Ya. Prinsip-prinsipnya adalah satu-satunya perkara yang berdiri teguh yang dunia kita ketahui. Jadi yang punyanya Tuhan saja satu-satunya yang perkara yang berdiri teguh. Tapi, adakah kita percaya? Ternyata tidak, sedih sekali. Ternyata tidak, kita masih ragu. Apa iya ya besok kita nanti makan apa ya? Kita nggak yakin gitu loh bahwa Tuhan itu bisa memelihara kita. Di masa lalu Tuhan bisa bikin bangsa Israel itu perjalanan keluar dari Mesir dengan segala keajaiban. Kok bisa hilang dari pikiran kita bahwa Tuhan punya kemampuan seperti itu? Kok kita khawatir soal makan? Kita nggak perlu nyeberangin laut, ya. Kita nggak disuruh nyeberang laut. Kita nggak perlu khawatir soal cuman makan ringan bagi Tuhan. Tapi kenapa kita khawatir? Padahal kita dipertontonkan bagaimana Tuhan memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir dengan segala keajaiban. Itu Tuhan mampu. Kok kita bisa terlupakan semua kesan-kesan itu? Ya, kita lebih takut hal-hal yang di depan mata yang tadi kita lihat, yang kita bicarakan di atas, yang tampak. Sedangkan yang tidak tampak, kita ragu. Kira-kira roh apa yang ada di dalam otak kita ini? Ya, selama masih ada waktu, ayo kita bangun. Maju ke depan. Kebenaran-kebenaran yang mulia inilah yang perlu dipelajari oleh orang tua dan orang muda. Kita perlu mempelajari hasil pekerjaan rentetan maksud Allah dalam sejarah tentang bangsa-bangsa. Ya, jadi artinya apa? Artinya disuruh kita tidak boleh melupakan peristiwa-peristiwa di masa lalu, karena itu semua memberikan pendidikan kepada kita, pembelajaran, ya, memberikan keyakinan. Keraguan-raguan kita bisa disembuhkan dengan cerita-cerita rentetan peristiwa-peristiwa yang sudah berhasil ditunjukkan kepada kita. Dan itu bukan suatu dongeng, itu fakta. Dan dalam pernyataan tentang perkara-perkara yang akan datang, ya, jadi kita melihat ke belakang untuk melihat bagaimana kepemimpinan Tuhan di masa yang akan datang. Bagaimana Tuhan berhasil di masa lalu, pasti Tuhan juga berhasil di masa yang depan. Supaya kita dapat menaksir, ya. Jadi kita melihat ke belakang itu untuk kita bisa menaksir nilai sesungguhnya dari perkara-perkara yang tampak.
dan perkara-perkara yang tidak tampak. Kita bisa mengukur. Jadi seperti yang tadi kita sudah bahas, kita diberitahu masalah rentetan-rentetan peristiwa di masa lalu itu berguna untuk kita menaksir bagaimana perjalanan yang di depan yang nanti, ya, yang tampak maupun yang belum tampak sekarang. Jadi yang tampak sekarang artinya seperti perang, ya, bencana alam, penyakit, ya, kita bisa mengukur, ya, kita bisa mengukur ini ada nanti bagaimana. Ya, jadi betapa beruntungnya kita karena segala macam sudah dibukakan kepada kita. Jadi orang-orang lain tidak diberikan, kita diberikan. Jadi artinya harusnya kita nggak boleh ragu. Harusnya kita sebagaimana umat-umat Allah di masa lalu tidak boleh juga mereka ragu, dan juga kita tidak boleh ragu karena kepada kita juga dibukakan semua rangkaian-rangkaian rentetan peristiwa itu. Jadi Tuhan tidak menutupi daripada kita hal-hal yang harusnya kita ketahui. Hal-hal yang tidak harus kita ketahui itulah yang tidak berkaitan dengan keselamatan kita. Itu nggak usah kita pikirkan. Tuhan sudah melihat, ya, mengukur yang mana yang patut diketahui umatnya, mana yang tidak patut diketahui. Jadi kita belajar saja yang kita ketahui, yang dibukakan kepada kita. Dan yang dibukakan ini wajib kita ikuti. Ya, tahu, 2 minggu yang lalu kita sudah belajar tentang kewajiban tersebut dan perkara-perkara yang tidak tampak, supaya kita dapat mempelajari tujuan hidup yang sesungguhnya. Sehingga dengan melihat peristiwa zaman dalam terang kekekalan, kita dapat meletakkannya pada penggunaan yang tepat dan mulia. Nah, jadi kita bisa meletakkan penggunaan dari nubuatan-nubuatan itu dengan tepat di dalam urut-urutan peristiwa. Karena kita sudah dikasih tahu, kita sudah bisa menaksir ini nanti akan ini habis ini habis ini. Jadi dengan mempelajari prinsip-prinsip kerajaannya dan menjadi rakyat dan warganya, kita dapat bersedia untuk kedatangannya supaya masuk dengan dia untuk memiliki. Untuk bisa bersedia untuk kedatangannya, kita diwajibkan dari bacaan ini dikasih tahu tentang prinsip-prinsip kerajaan dan semua peristiwa-peristiwa urut-urutan, ya, rentetan-rentetan, supaya kita bisa menaksir peristiwa-peristiwa yang tampak di depan maupun perkara-perkara yang belum sama sekali terlihat, dan meletakkannya semua urutan itu tepat penggunaannya pada tempat. Ya, hari itu sudah dekat. Itulah sebabnya pelajaran-pelajaran harus dipelajari. Kerjaan harus dilakukan. Perubahan tabiat harus dilakukan. Ini saya kasih warna kuning. Ya. Jadi bukan hanya pelajaran tentang nubuatan-nubuatan itu yang harus dipelajari. Bukan hanya itu. Tapi pribadi kamu, tabiat kamu, itu harus dirubah. Ya. Jadi kalau sekarang kita lihat ada kelompok-kelompok Davidian, ya, yang tidak memperhatikan tabiat, ya, memandang nomor 2, nomor 3, nomor 4, tabiat, dia fokus hanya tentang pelajaran-pelajaran yang harus dipelajari, urut-urutan peristiwa, nubuatan-nubuatan. Mereka lupa bahan tabiat itulah yang sebenarnya yang dibawa ke dalam. Nah, hukum upacara itu hanya hukum sementara. Dan hukum tentang moral inilah hukum yang harus dibawa sampai kepada kerajaan. Artinya, penentu bagi kita layak keserupaan dengan Yesus itulah yang prioritas pada dasar. Dalam bacaan yang lain kita sangat jelas ditegaskan. Hal-hal yang peristiwa-peristiwa ini itu hanya untuk supaya kita tahu bahwa ada urut-urutan yang akan jadi, dan supaya kita apa? Bisa terluput daripada segala usaha-usaha nabi-nabi palsu dan usaha-usaha ciptaan-ciptaan, peristiwa-peristiwa ciptaan-ciptaannya di musuhnya. Karena musuh Allah tahu, kalau kalah sekarang, dia kalah untuk selama-lama. Jadi ada urut-urutan peristiwa yang dia juga ciptakan, supaya kita bisa jatuh di antaranya. Dari sekian banyak obstacle, halangan-halangan itu dia cipta. Ya, kita lanjut.
Hari itu sudah dekat, itulah sebabnya pelajaran-pelajaran harus dipelajari, pekerjaan harus dilakukan, perubahan tabiat harus dilaksanakan. Harus ya, bukan sebaiknya. Harus. Sedangkan waktu yang sisa tinggal sedikit. Nah, oke, Del, geser Del. Jadi ingat ini dua-duanya tuh, ya. Pelajaran-pelajaran harus dipelajari, tabiat juga harus dilaksanakan. Jadi kalau dua-duanya ini kamu menangkan, maka kamu boleh dapat, ya, janji Tuhan itu boleh tergenapi di dalam diri. Kalau kamu cuma punya salah satu, ya, nubuatan-nubuatan, pelajaran-pelajaran dipelajari, tapi perubahan tabiat tidak dilakukan, kamu didapati kurang. Sama juga, sama kayak orang-orang ini banyak yang mengejar tabiat, kayak orang Protestan, Pentakosta, semua ngejarnya tabiat. Kasih, kasih, kasih. Ya, gereja Advent juga sekarang jualannya kasih, kasih, kasih. Tapi bagi orang Advent yang punya pelajaran-pelajaran harus dipelajari ini diabaikan, ya sama saja. Punya pelajaran-pelajaran, perubahan tabiat tidak dilakukan, itu kurang. Perubahan tabiat dilakukan, tapi pelajaran-pelajaran diabaikan, itu juga kurang. Jadi artinya kombinasi dua-duanya harus dipunyai oleh orang yang mau menang. Lihatlah kaum Israel berkata, penglihatan yang dilihatnya itu harinya masih jauh. Buatan yang diucapkannya waktunya masih lama. Ini saya kasih warna merah. Kenapa? Karena banyak di antara kita yang kayak begini. Ya. Kayak begini, waktu masih lama, masih jauh, buatan masih banyak yang belum tergenapi, ya. Nah, karena menilai hal-hal itu masih jauh, ya, masih masih ada waktu bagi kita untuk leha-leha. Makanya bangsa Israel ini, yaitu kita-kita, hanya masih nunda-nunda kewajiban-kewajiban yang dimintakan kepada kita, baik tentang mempelajari pelajaran-pelajaran yang tentang upacara-upacara nubuatan, maupun juga tentang perubahan tabiat. Banyak yang menanti, menunda-nunda. Oleh karena itu katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah. Tidak satu pun dari firmanku akan ditunda-tunda. Apa yang kufirmankan akan terjadi, demikianlah firman Tuhan. Lihat, jadi artinya dari kata-kata yang terakhir dalam Yeskel 12 ayat 27 dan 28, gambarkan apa? Roh Allah tidak ada di dalam kaum Israel. Di kaum Israel yang mengatakan waktu masih jauh, kita bisa nanti dulu lah, santai-santai dulu lah. Ya, itu jelas bukan roh. Kalau roh Allah bagaimana? Segera kamu lakukan perubahan karena waktunya sangat sedikit. Dela boleh ke atas, Del. Kalau Nyonya White atau roh Allah yang bicara bagaimana? Ya kata-kata yang warna kuning itu yang harus kita pikirkan. Ya. Jangan kita berada di kata-kata yang warna merah. Nah, pada hari ini kita masih di warna yang merah. Maka itu Nyonya White melalui tulisan ini membangunkan kita untuk berada di warna kuning. Mari kita baca kembali yang warna kuning. Hari itu sudah dekat, kata siapa masih jauh. Itulah sebabnya pelajaran-pelajaran harus dipelajari. Pekerjaan harus dilakukan. Perubahan tabiat harus dilaksanakan. Sedangkan waktu yang sisa tinggal sedikit sekali. Kalau kita mematuhi yang warna kuning, kapan kita akan lakukan? Sesegera mungkin. Tapi kalau kita berada di warna merah, apa yang kita akan lakukan? Kita tunda-tunda. Tinggal kita mau berada di warna kuning, ataukah mau tetap di warna merah. Kita sementara berada di warna merah. Bacaan ini tidak akan berfaedah, bermanfaat kalau kita tetap berada di warna merah. Setelah baca bacaan ini, harusnya jangan kita mengeraskan hati. Ya, kita berdoa, memohon Tuhan, bantu Tuhan, supaya saya punya roh yang sama dengan yang Engkau berikan kepada Ellen G. White dalam menuliskan tulisan-tulisan. Bagi Ellen G. White masih jauh, tapi bagi kita tinggal sedikit lagi. Ya, jangan lagi kita berpikir bahwa kita berada di umur yang sama dengan Ellen G. White. Kita jauh, kita sudah lebih mendekati pintu kasih yang tertutup. Nggak ada lagi kata-kata untuk yang warna merah boleh dihidupkan di dalam perjalanan rohani kita. Mungkin demikian, ya. Saya cuma mau menegaskan, jangan ragu.
Jangan ragu, Tuhan sudah bukakan kepada kita peristiwa-peristiwa di masa lalu untuk kita bisa menaksir perjalanan peristiwa yang di depan. Mari kita baca lagi kepada judulnya untuk penutupan bacaan renungan pendahuluan. Dela ke judulnya, Del. Ke judulnya, Del. Ya, kita boleh memastikan bahwa semua yang belum terjadi akan digenapi secara berurutan. Ya, jadi kita harus yakin tuh semua yang telah disampaikan, ya, yang belum terjadi akan digenapi secara berurutan supaya kita dapat menaksir ya nilai sesungguhnya dari perkara-perkara yang tampak dan perkara-perkara yang tidak. Jadi di dalam pelajaran ini kita disadarkan bahwa tidak ada lagi waktu untuk tunda-tunda. Tidak ada lagi waktu untuk memikirkan yang apa yang tampak. Ya, jangan kita biarkan diri kita tertawan di dalam hal-hal yang tampak dan hal-hal yang sementara. Sedangkan untuk hal-hal yang masa depan kita anggap sepele. Jangan lagi berada di tempat yang seperti tersebut. Oke, kita sekarang lanjut pembelajaran kita kepada pelajaran kita evaluasi 2 minggu yang. Ya ingat, kita bicara time setting, itu adalah bagian daripada urut-urutan peristiwa yang Tuhan sudah bukakan. Bukan itu tidak terjadi, bukan itu sesuatu yang hanya sekedar ramalan, tapi semua itu harus tergenapi satu demi satu secara berurut-urutan. Apa yang sudah terjadi bagi William Miller itu bisa untuk jadi alat untuk menaksir bagaimana di perjalanan kita di depan. Apa yang sudah terjadi dari peristiwa kelahirannya Yesus di Bethlehem, ya, di dalam kemenangan akhir bab 17 kemarin, ya, orang-orang Bethlehem, orang-orang gembala Bethlehem, orang-orang Majus itu sengaja ditulis untuk bahan kita untuk menaksir bagaimana perkara-perkara yang tampak dan perkara-perkara yang belum tampak saat ini. Semua diberikan kepada kita untuk kita bisa menaksir ke depan. Dela, lanjut Dela. Ya, ini saya coba merefresh 2 minggu yang lalu. Saudara, kita lihat dalam bacaan ini, apa yang kita baca dari renungan pendahuluan tadi, itu tergambar bahwa kepada kita telah dibukakan, ya. Jadi ketika kebenaran itu telah dibukakan, jangan lagi kita bersandar atau tertawan dengan segala hal-hal yang sementara, hal-hal yang tampak. Ya. Kita lihat dari bacaan ini, kita kemarin memulai dengan Matius 24 ayat 36. Di mana melalui Matius 24 ayat 36 ini, kita lihat betapa simpang siurnya orang banyak, ya, sehingga orang-orang itu tergoyahkan untuk mau tahu tentang mengenai kedatangan anak. Mereka banyak yang menolak usaha-usaha untuk mencari tahu tentang kedatangan. Ya, di zaman William Miller itu sebagai cerminan, ya, sebagai alat untuk kita menaksir ke depan. Itu peristiwa terjadi di zaman William. Ternyata hal tersebut pun terjadi di dalam periode kita. Ya, demikian juga ternyata cerita yang seperti ini sudah didahului juga terjadi di zamannya Yesus. Ya, orang-orang yang dipercaya, orang-orang yang dianggap istimewa di saat itu dilewatkan sama Tuhan. Pengetahuan tentang tempat dan waktu, ya, dari nubuatan Daniel dan nubuatan Mika dibukakan kepada orang-orang yang tidak dipercaya, ya, orang-orang biji-biji sesawi di masa itu. Demikian juga di zamannya William Miller. Saudara tahu William Miller? Kalau kita buka profilnya William Miller bukan orang yang dari dulu-dulunya orang yang pemimpin-pemimpin agama. William Miller adalah orang yang tidak percaya Alkitab. Ya. Tapi Tuhan menggunakan orang-orang yang tidak dipercaya seperti ini, yang diragukan oleh orang-orang pada umumnya. Itu adalah alat-alat yang Tuhan gunakan untuk merendahkan orang-orang yang tinggi hati. Sama seperti Tuhan menggunakan gembala Bethlehem
orang Majus pada saat itu. Nah, dalam cara yang sama, ya, kita bisa menaksir yang di dalam perjalanan yang paling terakhir. Dua peristiwa kelahiran Yesus dan peristiwa William Miller sebagai orang-orang yang tidak diperhitungkan, ini bisa menjadi alat untuk menaksir bagaimana Tuhan menggunakan orang-orang yang di kerjaan yang paling terakhir ini. Ya. Nah, dalam pekerjaan yang terakhir ini pun juga demikian. Yang menemukan mengenai waktu ini sama seperti William Miller dan Gembala Bethlehem, yaitu orang-orang yang tidak diperhitungkan, orang-orang yang tidak dihargai. Ya, jadi semua jadi alat taksir, taksir untuk melihat ke depan dari yang tampak dan yang tidak. Mari kita lanjut. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Ayat yang singkat ini bisa mengunci seluruh dunia Kristen. Ya, mayoritas anti terhadap time setting. Ayat ini udah digunakan di zamannya William Miller, dan ayat ini pun masih digunakan di zaman kita. Jadi kalau kita mau melihat ayat ini sebenarnya penggunaannya bagaimana sih? Ya, pemahamannya bagaimana sih? Nah, kita bisa mencontoh dari peristiwa yang terjadi di zamannya William Miller. Ya, ini bisa menjadi alat untuk menaksir bagaimana perjalanan di dalam sisa yang paling terakhir. Ayat ini mau dipakai lagi soalnya. Ya, ayat ini dipakai di dua peristiwa di masa William Miller, dipakai lagi di masa yang nanti di depan kita. Kalau kita mau lihat yang di depan, mari kita lihat yang ke belakang. Ya, nah, kemarin kita sudah coba berusaha untuk menelusuri ya permasalahan tentang time setting dari zamannya Yesus lahir, zamannya William Miller, sampai kita mau menilai yang menaksir yang di depan kita ini. Ya, kita coba mencari jawaban dari 3 pertanyaan yang kita coba gali. Ya. Yaitu apa? Pertama, apakah time setting atau penghitungan waktu itu dilarang? Ya, yang seperti orang-orang banyak mengharamkan untuk melakukan suatu usaha time setting. Apakah dilarang? Ya, ini pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, haruskah kita mengetahui waktunya? Nah, jadi yang pertama kita cari jawaban, dilarang atau tidak nih? Boleh tidak? Terus yang kedua, haruskah kita mengetahui waktunya? Harus tidak. Kembali lagi kita melihat kepada peristiwa yang sudah terjadi di zamannya Yesus, juga di zamannya William Miller. Nah, yang ketiga, bolehkah atau amankah bila kalau kita sengaja meragukan mengenai time setting? Kita coba cari jawaban dari 3 ini. Banyak pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita munculkan. Tapi kita coba mencari 3 jawaban. Sebenarnya ada satu lagi pertanyaannya. Siapa yang dikasih wewenang? Apakah manusia? Ataukah hanya Allah yang nanti memberikan memberitahu? Ya, tapi itu terjawab di langkah yang pertama. Nah, kemarin kita udah bahas untuk mencari jawaban atas 3 pertanyaan ini, kita mundur ke belakang. Ya, kita coba untuk menaksir ke depan dengan menggunakan peristiwa yang sudah terjadi, rentetan peristiwa yang terjadi di masa lalu. Yaitu kita lihat dari William Miller, 2300 pagi dan petang. Nah, di dalam cerita William Miller yang juga dipermasalahkan orang-orang menggunakan ayat Matius 24 ayat 36 tadi, ternyata kita dapatkan jawaban dari Ellen G. White. Mari kita coba baca sekilas apa yang disampaikan oleh Ellen. Ya, geser deh. Yang pertama, dikatakan, saya melihat, ini kita baca langsung yang fokus saja ya. Dalam buku Great Controversy, halaman 243, disebutkan, Nyonya White katakan, saya melihat bahwa mereka tidak salah dalam menghitung masa nubuat. Masa nubuatan yang berakhir pada tahun 1844 dan Yesus masuki tempat yang maha suci pada zaman akhir. Kesalahan mereka terjadi karena tidak mengerti apa yang dimaksud oleh bait suci dan sifat pemurniannya itu seperti apa terhadap bait suci. Jadi kesalahannya bukan masalah time settingnya. Nah, dari kutipan yang singkat ini, ya, banyak kutipan yang lainnya juga kalau kita mau telusuri, ya, kita bisa lihat bahwa ternyata kalau kita percaya Nyonya White itu dibimbing oleh roh, maka roh itu juga yang membimbing William. Jadi artinya
orang-orang yang mempergunakan Matius 24 ayat 36 untuk mengatakan time setting itu dilarang, jelas berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Ellen G. White. Nyonya White katakan bahwa tidak salah dalam menghitung masa nubuatan. Artinya time setting yang dihitung 2300 pagi dan petang yang dimulai dari 457 ya. Mulai dari tahun Artaxerxes dulu waktu itu membangun kembali Ka'bahnya. Ternyata Tuhan sama sekali tidak mempersalah. Jadi kalau orang menggunakan Matius 24 ayat 36, khusus di zaman William Miller, mempersalahkan time settingnya, usaha mencari tahu tentang waktu, ya dianggap lancang. Ternyata tidak sejalan dengan. Jadi artinya time setting itu diizinkan. Bahkan diwajibkan. Kenapa? Karena orang-orang yang nanti akan belajar kembali dengan Ellen G. White bersama-sama hanya orang-orang yang kecewa hasil dari ujung 2300 pagi dan petang itu tidak tergenapi seperti mereka harap. Ya, jadi orang-orang yang menunggu tahun 1844 itu penggenapan dari 2300 pagi dan petang lah yang masuk menjadi murid-muridnya Yesus. Murid-muridnya Ellen. Ya, artinya apa? Pertanyaan nomor satu dari pengalamannya William Miller kita kejawab, yaitu tidak dilarang ya untuk time setting ya. Yang kedua, diwajibkan ya. Yang ketiga, pertanyaan yang ketiga, boleh nggak kita meragukan atau mengabaikan? Tidak boleh ya. Kita baca lagi yang berikutnya itu, Allah mengutus malaikatnya untuk bekerja dalam hati seorang petani yang belum percaya akan Alkitab untuk memimpin dia menyelidiki nubuatan. Malaikat-malaikat Allah berulang-ulang mengunjungi orang yang terpilih itu, menuntun pikirannya dan membuka pengertiannya pada nubuatan-nubuatan yang selama ini masih gelap bagi umat Allah. Jadi jelas, Nyonya White tegaskan bahwa itu malaikat yang membantu William Miller dalam menghitung, bukan menyimpulkan tentang Ka'bahnya, ya, bukan Ka'bahnya yang salah itu yang dibimbing oleh malaikat, tapi tentang penghitungan. Ya, nah ini kemenangan akhir halaman 368 juga dia katakan, ia menyimpulkan bahwa ini menyatakan kedatangan Kristus kedua kali. Salahnya adalah sebagai akibat dari penerimanya pada pandangan populer dan pandangan umum mengenai tempat kudus. Ya. Jadi yang ternyata yang salah dari William Miller adalah karena dia menggunakan pandangan-pandangan. Jadi bukan time settingnya, tapi orang-orang menggunakan Matius 24 ayat 36 mempersalahkan William Miller adalah time settingnya, bukan masalah hal yang dia gunakan dari pandangan populer. Yang pandangan populernya malah tidak disalahkan oleh orang-orang. Ini sebagai satu taksiran untuk kita melihat penggunaan Matius 24 ayat 36 di periode kita ini bagaimana. Ya, oke lanjut. Jadi William Miller dalam melakukan penghitungan, dia bukan untuk menghitung kedatangannya Yesus yang kedua kali. Nanti kita akan lihat lagi kutipannya Nyonya White ini. Ya, oke. Ya artinya terbantahkan ya tentang penggunaan Matius 24 ayat 36 itu di dalam periode peristiwa William Miller. Oke, lanjut ya. Langsung. Nah, oke. Oke, lanjut. Ini Tonggak Benggala juga menguatkan. Kemarin udah bahas. Ya, nah sekarang kita coba menelusuri lebih lanjut tentang penggunaan Matius 24 ayat 36 ini. Sebenarnya tentang time setting ini bagaimana? Kalau tadi kita lihat dari William Miller, jelas ternyata William Miller itu diizinkan, bahkan diwajibkan. Kalau tidak mereka mau mematuhi petunjuk hasil time settingnya William Miller, maka kamu tidak akan mungkin menjadi anggota dari murid-muridnya Ellen G. White. Kamu akan tergabung di dalam kelompok orang-orang yang sudah rubuh Babel. Kalau dikatakan sudah masuk di dalam kelompok sudah rubuh Babel, artinya apa? Kamu jadi orang yang sesat. Ya. Artinya kamu waktu menolak time setting itu bukan bimbingan roh,
melainkan bimbingan dari musuh-musuh kebenaran. Ya. Nah, sekarang kita coba lihat, lalu bagaimana ini time setting ini? Kan orang-orang yang menggunakan Matius 24 ayat 36 itu pun juga menggunakan tulisan-tulisan Ellen G. White. Nah, jadi dalam pembelajaran kita kemarin, kita coba bedah bagaimana sebenarnya kedudukan time setting ini. Sebenarnya dari kacamata Nyonya White dan kacamata Victor Peck. Ya, sebenarnya boleh atau tidak sih? Ya, karena orang-orang yang anti sama time setting juga gunakan Nyonya White. Nah, kita bagi dalam dua kelompok tulisan-tulisan Ellen G. Itu yang pertama, kelompok yang pertama yang mengatakan bahwa kedatangannya itu hanya Allah saja yang mengetahui. Terus yang kelompok yang kedua, ya, ternyata ada tulisan Nyonya White yang menyatakan bahwa kita ini akan dibukakan terlebih dulu pengetahuan tentang kedatangannya. Jadi artinya bertolak belakang dengan poin yang pertama, yaitu A. Jadi di dalam kelompok A dikatakan hanya Bapak saja, anak pun tidak. Ya, sama persis seperti yang dikatakan di dalam Matius 24 ayat 36. Tapi di bagian yang kedua, Dela boleh ke bagian yang kedua. Bagian yang kedua, terus. Nah, di bagian yang kedua, ya, ditunjukkan kepada kita tulisan-tulisan Nyonya White juga, sama-sama tulisan Nyonya White. Di sini diperlihatkan kita diwajibkan untuk mengetahui, ya, ujian kesetiaan kepada umatnya, contoh dari kedatangan yang pertama dari Bethlehem akan kembali dilakukan. Waktu kedatangannya diberitahu, terlebih dahulu dibukakan kepada umat. Ini kan bertolak belakang dengan yang pertama. Ya. Nah, ini membuat dua kelompok di dalam orang-orang yang mempelajari kebenaran ini. Ada yang anti time setting, ada yang pro dengan time setting. Nah, ternyata setelah kita telusuri, ya kedua tulisan ini kita temukan bahwa ternyata adalah bahwa yang warna kuning deh. Nah, ini kita tidak tampilkan lagi, kita langsung ke kesimpulannya. Akhirnya kita bisa kesimpulan, kita dapatkan kesimpulan bahwa pada dasarnya Ellen G. White ini tidak paham tentang kedatangan Yesus itu. Ternyata kedatangan Yesus itu ada dua. Nah, hanya karena kelemahannya White yang tidak mempunyai pengetahuan yang lebih luas daripada yang terbuka saat ini, Nyonya White mengkelompokkannya semua di dalam kedatangan Yesus yang kedua kali. Warna kuning deh. Ya. Nah, ini dia. Nah, dari analisa pembahasan terhadap kedua bagian kelompok tulisan Ellen G. White di atas, sekarang kita dapat melihat bahwa walaupun keduanya dikatakan sebagai kedatangan Yesus yang kedua kali, ya, Nyonya White sebutkan dua-duanya untuk kedatangan Yesus yang kedua kali. Namun dari unsur-unsur secara rinci yang disampaikan dalam tulisan tersebut, dapat kita tarik kesimpulan bahwa kedua pernyataan Ellen G. White tersebut pada dasarnya bukan membicarakan satu peristiwa kedatangan yang sama, ya, melainkan meramalkan dua kedatangan yang berbeda dengan suasana dan tempat kedatangan yang berbeda pula. Dan karena keduanya dimaksudkan akan terlaksana dalam periode sidang Laodikia, maka pengetahuan akan kedatangan tersebut sudah barang tentu merupakan makanan pada waktunya bagi orang-orang yang hidup di dalam periode sidang Laodikia gereja. Sehingga mengabaikan atau mendiamkan salah satunya dari petunjuk tersebut berarti telah menolak bagian gulungan kebenaran yang telah dibukakan. Tindakan demikian dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan mengurang-urang atau menudung-nudungi kebenaran, yaitu perbuatan dosa melawan roh suci sebagai mana yang telah dilarang dalam Wahyu 22 ayat 9. Ya. Jadi dari kacamata yang kita sudah punya di bawah terang dari pekabaran tongkat gembala, kita dikasih tahu, ya, tanpa Nyonya White atau tanpa Victor Utrecht datang, kita nggak pernah tahu bahwa ada dua kedatangan. Ya, di zaman Nyonya White kita maklumi Nyonya White itu salah karena Nyonya White tahunya datangnya cuma satu kali. Ya, walaupun di beberapa tulisan Nyonya White dikatakan ada kedatangan yang tiba-tiba, tapi secara mayoritas Nyonya White itu memahami hanya datang kedua kali, tidak ada kedatangan yang tiba-tiba. Secara pengertian Nyonya White, walaupun dia nulis demikian.
Nah, baru ketika Victor Ute menggabungkan suaranya dengan malaikat yang ketiga, kita terbuka pikiran kita bahwa ternyata ada kedatangan yang mendahului kedatangan yang kedua kali. Jadi mau tidak mau, pernyataan-pernyataan Nyonya White kita perlu evaluasi. Kita letakkan di tempatnya yang tepat seperti tadi di renungan pendahuluan. Ya, rentetan-rentetan peristiwa itu dengan kebenaran yang dibukakan, kita letakkan dengan tepat di tempatnya. Jadi bukan seperti teman-teman kita yang lain yang anti time setting. Dia membuang yang satu, dia menjunjung tinggi yang satu. Sedangkan kita, setelah kita mempunyai terang tambahan dari Victor Utek, mengatakan ada dua kedatangan, maka kita jadi tahu bahwa yang mana sebenarnya yang tidak dibolehkan diketahui. Hanya Bapak saja yang ya kita sekarang sudah terbuka. Jadi akhirnya sekarang kita menjadi orang bijaksana bisa meletakkan. Kita tidak membuang salah satu petunjuk Nyonya White, kita tempatkan sesuai dengan tempat. Oke, inilah yang berikutnya ke bawah. Terus, 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 terus terdapat dua kedatangan Yesus ya, ini oke. Terus, terus saya mau menunjukkan satu kutipan terakhir. Setelah kita sudah bisa membedakan antara kedatangan Yesus yang kedua kali dan kedatangan Yesus yang tiba-tiba. Yang mana yang dibolehkan untuk time setting, dan Willem Miller melakukan yang mana? Willem Miller jelas melakukan penghitungan terhadap yang kedatangan yang tiba-tiba. Willem Miller tidak melakukan suatu usaha yang melancang. Oke, kemenangan akhir subjudul 20 kebangunan keagamaan yang besar. Banyak orang yang mengaku mengasihi juru selamat mengatakan bahwa mereka tidak menentang doktrin kedatangan kedua kali yang diajarin oleh Willem Miller. Mereka hanya tidak setuju mengenai waktu yang dipastikan. Lihat, yang tidak disetujui oleh orang banyak itu adalah time settingnya, bukan peristiwa tentang bait sucinya, penyucian bait sucinya. Ya. Padahal yang salah harusnya dia perkarakan, yang dia masalahkan adalah penyimpulan tentang bait suci, bukan time settingnya. Tapi lihat, berbeda orang-orang ini. Terlihat bahwa orang-orang ini bukan roh Allah yang memimpin. Seperti orang-orang Yahudi pada waktu kedatangan Yesus yang pertama, mereka tidak siap sedia menyambut. Nah, ini Nyonya White yang sampaikan. Menangan akhir halaman 300 bab 20. Ya. Nah, cerita ini menjadi cermin bagi kita untuk di periode yang kedua yang terakhir ini. Ya, setelah kita tadi tahu ada dua kedatangan dan kita tahu yang dilarang yang mana, maka Matius 24 ayat 36 itu seperti apa? Mari kita baca penjelasan Nyonya White. Tak seorang pun yang mengetahui hari atau jamnya adalah argumentasi yang paling sering dikemukakan oleh para penolak iman. Datangan kedua kali itu, ya. Jadi tidak seorang pun mengetahui hari dan jam adalah argumentasi yang paling sering dipakai oleh penolak kedatangan Yesus kedua kali. Itu di zamannya Willem Miller, ya. Alkitab mencatat, tetapi tentang hari dan saat tidak seorang pun tahu, malaikat pun tidak, anak pun tidak, hanya Bapa saja. Itu tertulis dalam Matius 24 ayat 36. Nah, dilanjutkan sama Nyonya White. Keterangan yang jelas dan harmonis serta selaras mengenai ayat ini telah diberikan oleh mereka yang mencari tahu. Nah, mencari Tuhan. Jadi, keterangan yang jelas dan harmonis serta selaras mengenai ayat ini telah diberikan oleh mereka yang mencari Tuhan. Dan jadi terhadap ayat ini ada dua kelompok nih. Dan penggunaan yang salah dari ayat ini oleh penentang-penentang telah dinyatakan dengan jelas. Jadi kedua-duanya ini ditunjukkan kepada kita ada dua kelompok pada saat di zaman Willem Miller itu, ya. Ada dua kelompok orang menggunakan Matius 24 ini, yang satunya benar, ya, harmonis, desa, selaras, itu diberikan oleh siapa? Oleh mereka yang mencari Tuhan. Dan Willem Miller berada di dalam kelompok yang pertama ini. Dan di kelompok yang kedua dikatakan penggunaan yang salah dari ayat ini oleh penentang-penentang telah dinyatakan dengan jelas. Jadi penentang-penentang ini berada di dalam kelompok yang dikatakan sebagai pengguna yang salah. Ya, jadi Willem Miller ada di pihak yang mana? Di pihak yang pertama, yaitu dianggap sebagai mereka kelompok yang mencari Tuhan. Nah, dalam kita menaksir perjalanan yang di depan, dalam menggunakan Matius 24 ayat 36,
ya, menggunakan taksiran yang sama. Kita harus berada di mana? Di dalam contoh kelompok Willem Miller, yaitu orang yang menggunakan ayat itu secara harmonis dan selaras. Dan kita lihat dari contohnya, Willem Miller melakukan time setting atau tidak? Menggunakan ayat itu digunakan untuk melakukan time setting. Jadi kalau kita mau gunakan sebagai alat penaksir, maka kalau kita berada di periode yang terakhir ini, juga harus sama seperti di zamannya Willem Miller. Kita harus berada di kelompok yang mau menghitung, berani melakukan penghitungan. Ya, karena yang kita hitung hanya kedatangan yang tiba-tiba, bukan kedatangan yang dilarang itu. Yang dilarang biarin aja, tetap terlarang. Dari Willem Miller dilarang sampai sekarang pun sebagai penaksiran kepada yang di depan juga tetap dilarang. Kita nggak utik-utik itu yang dilarang itu. Ya, firman itu diucapkan Kristus dalam suatu percakapan yang tak terlupakan dengan murid-muridnya di Bukit Zaitun. Setelah untuk terakhir kalinya ia meninggalkan bait suci, murid-murid itu bertanya, apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan? Yesus memberikan tanda-tanda kepada mereka dan berkata, jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwanya sudah dekat. Nah, sekarang orang mempermasalahkan lagi. Artinya apa? Waktunya sudah dekat. Sudah di ambang pintu. Suatu ucapan juru selamat tidak akan dibuat untuk merusakkan ucapan yang lain. Jadi Matius 24 ayat 36 itu tidak digunakan untuk merusakkan yang lainnya. Jadi kalau ada orang menggunakan Matius 24 itu untuk merusakkan tulisan-tulisan Nyonya White yang cerita tentang Bethlehem, ya tentang wajib mengetahui orang Majus, ya itu bukan Tuhan yang membimbing dia pikirannya. Walaupun tak seorang pun yang tahu tentang hari dan kedatangannya, kita diberi petunjuk instruktif, ya. Tuh ya, kita diberi petunjuk. Jadi Tuhan nggak ngasih tahu-tahunya. Jadi kalau ada kelompok yang minta, saya maunya Fikar Hutef yang hitung waktunya 2027 bulan Oktober tanggal 2 atau tanggal 10, ya. Saya maunya harus Fikar Hutef. Itu menyalahi petunjuk yang ditampilkan oleh Nyonya White. Selamat sahabat Bung Romel. Ya, itu menyalahi apa yang disampaikan oleh Ellen G. White. Ellen G. White tadi katanya apa? Kita diberikan petunjuk dan diwajibkan. Del, boleh ditampilkan lagi Del? Nah ini. Kita diberi petunjuk dan diwajibkan. Ya, oke. Itu di Alpha dan Omega dibilang diajarkan dan diharuskan. Ya, jadi diwajibkan, diberi petunjuk dan diwajibkan. Kalau diwajibkan itu artinya wajib, boleh nggak diabaikan, boleh nggak diragukan, nggak boleh, ya, nggak boleh. Jadi kalau diwajibkan itu artinya harus dipatuhi, ya, petunjuk diberikan, ya. Jadi tidak didikte. Jadi kalau Wako Texas minta harus dikte sama Victor Utek, artinya Wako Texas ini yang mimpin Wako Texas roh yang mana? Jelas bukan rohnya nyawa, ya. Oke, kita lanjut. Untuk mengetahui kapan kedatangannya itu sudah dekat. Nah, jadi cuma Tuhan kasih petunjuknya. Jadi apa artinya? Artinya kita cuma dikasih petunjuk dan kita suruh ngitung sendiri. Sama kayak Willem Miller. Willem Miller juga tidak diberikan tahun 1844 langsung. Willem Miller harus usaha keras menghitung. Maka kalau kita dijadikan penaksir ke depan, maka kita harus juga lakukan seperti yang Willem Miller lakukan, hitung, melakukan penghitungan, karena cuma dikasih petunjuk. Ya. Jadi dikasih petunjuknya baru diwajibkan. Jadi bukan langsung diwajibkan kalau tidak ada petunjuknya. Nah, sekarang yang menjadi masalah, nah kita lebih baca dulu, selesaikan. Lebih lanjut, lebih jauh kita diajar bahwa mengabaikan amarannya, nah ini kan nggak boleh mengabaikan, nggak boleh meragukan, dan menolak atau tidak mau menerima, mengetahui kapan kedatangannya itu akan sama fatalnya kepada kita seperti orang di zamannya Nuh. Mereka tidak mengetahui kapan air bah itu datang dan perumpamaan dalam pasal yang sama mempertentangkan hamba yang setia yang tidak setia dengan yang tidak setia dan memberikan kebinasaan kepada mereka yang berkata dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, dan Kristus menghargai dan memberikan upah kepada mereka yang didapatinya berjaga dan mengajarkan kedatangannya. Dan mereka yang menyangkanya karena itu berjaga-jagalah. Berbahagialah hamba yang didapati Tuhannya sedang melakukan tugasnya itu. Ya,
Jadi kita lihat di sini terjawab yang satu, katanya dilarang. Untuk time setting bagi kedatangan Yesus yang tiba-tiba itu wajib, ya, tidak dilarang, diwajibkan. Jadi artinya pertanyaan yang tadi yang ketiga, apakah kita diharuskan tahu? Pertanyaan yang kedua, jelas wajib. Terus apakah boleh mengabaikan, boleh meragukan, atau nunggu-nunggu aja nanti peristiwanya tergenapi baru kita percaya? Tidak boleh. Tuh, kita baca di sini. Untuk mengetahui kapan kedatangan itu sudah dekat, lebih lanjut diajarkan bahwa mengabaikan dan menolak. Tuh. Mengabaikan dan menolak itu dua hal yang berbeda. Mengabaikan artinya dia bukan menolak, tapi dia menunda, menunggu sampai itu tergenapi. Ya, jadi orang yang mengabaikan dan menolak atau tidak mau mengetahui itu disamaratakan semuanya. Jadi bagi kita yang masih ada ragu-ragu, ya ada yang aduh nanti gimana, bisa jadi 2028, bisa jadi 2026, ya bisa jadi nanti 2029. Ada yang masih berpikiran begitu, saya tidak mau menyalahkan saudara. Biarkanlah Nyonya White yang menyalahkan saudara. Silakan saudara baca sendiri kata-kata Nyonya White bahwa mengabaikan amarahnya dan menolak atau tidak mau mengetahui itu. Tiga kelompok orang-orang ini semua masuk di dalam satu kelompok, ya, akan sama fatalnya kepada kita seperti kepada orang di zamannya Nabi. Jadi, henti ya, yang masih ragu-ragu, henti. Artinya bukan roh Allah yang memimpin saudara untuk meragukan itu. Hati-hati. Oke, Del, kira-kira mungkin demikian. Ya, ini pembelajaran kita. Nah, sekarang setelah kita mengetahui bahwa Tuhan ternyata mengizinkan dan malah mewajibkan kita untuk mengetahui, maka sekarang kita sudah tiba di dalam pertanyaan kita. Itu apa? Di mana petunjuknya? Ya kan? Setelah kita sudah dikasih tahu ada petunjuk yang Tuhan berikan dan nanti kita diwajibkan, maka kita akan nagih kepada Tuhan. Di mana Tuhan petunjuknya? Tolong berikan kepada kami petunjuk-petunjuk tentang time setting itu. Sebagaimana engkau dulu memberitahukan kepada William Miller. Petunjuk-petunjuk engkau berikan kepada William Miller. Berikan juga dong petunjuknya kepada kami. Ya, sebagai contoh saingan dari William Miller dahulu. Sebagai apa? Penaksiran untuk yang ke depan. Kalau dahulu ada petunjuknya, sekarang juga harus ada petunjuknya. Supaya kita bisa melakukan penghitungan time setting. Nah, ini. Itulah. Dari sini, kita bisa langkah berikutnya. Masuk di dalam time setting. Ya, saudara-saudara. Jadi ini langkahnya kita belajar time setting. Kita harus dapetin dulu. Boleh nggak? Wajib nggak? Boleh nggak kita ragukan? Nah, itu kita jawab dulu. Kita nggak usah langsung time settingnya. Orang-orang suka berantem soal time settingnya. Kita mulai dulu dari pemenangnya. Kalau kita udah pegang pemenangnya ternyata wajib, maka kita tidak akan bermasalah mengenai time setting. Kita tidak akan ribut-ribut lagi tentang time settingnya. Karena kita cuma ngumpul-ngumpulin petunjuk-petunjuknya. Ya, petunjuk tentang 6.000 tahun, tentang 4.000 tahun, 2.000 tahun. Tuhan dahulu umat Israel, apa orang-orang Yahudi menginginkan Yesus jadi raja di tahun 27. 2.000 tahun terlalu cepat. Nah, petunjuk-petunjuk itu tinggal kita kumpulkan, kita letakkanlah di dalam urutan peristiwanya dan kita akan ketemu tahunnya 2027. Dan kalau kita sudah sampai seperti ini, sudah sampai di dalam pengertian tentang petunjuknya nanti akan diberitahukan, kita tidak cipta-cipta lagi. Ya, kita tinggal kumpulkan aja petunjuk-petunjuk itu dan kita letakkan ditempatkan. Seharusnya tidak ada pertentangan lagi, tidak ada perdebatan. Kira-kira seperti itu. Kita belum masuk ke time settingnya, kita akan mau membahas tentang pikiran manusia. Ya, saya mau ngajak saudara ini, siapa sih yang mencetuskan time setting ini sesuatu yang terlarang? Jelas-jelas tadi Nyonya White bilang itu diwajibkan, ya. Jelas-jelas melalui Victor Hutef kita kan sudah berada di kelompok apa di dalam terang pekabaran malaikat yang keempat, ya. Waco Texas juga di bawah terang daripada kabar malaikat yang keempat. Kenapa dia masih terpengaruh sama anti time setting ini? Kan dia juga sama-sama di bawah terang dari pekabaran malaikat yang keempat. Yang jelas-jelas mengatakan kedatangan Yesus ada dua.
Kenapa kok mereka masih kayak kebingungan begitu? Jawabannya adalah bacaan kita yang berikutnya. Saya belum masuk pada time settingnya, karena time settingnya seperti tadi, betapa mudahnya setelah kita udah tahu ini. Petunjuknya kita udah tahu 6.000, 4.000, 2.000, terlalu cepat 2.000 tahun ya, tinggal tambahin aja 2027, terus 4.000 tahun Yesus mengangkat tahun 31, maka tinggal tambahin aja 2.000 tahun sesudah 31 tahun 2031. Itu simple ya. Terus nanti ada upacara bayangan, kita tinggal lihat nanti hari bulan yang ke-7, hari yang ke-10, hari ke-15 sampai ke hari ke-21 harus lakukan upacara pondok daun. Itu lebih mudah nanti. Itu kita bicara hal yang mudah nanti belakangan. Kita bicara yang susah dulu. Jadi apa sih yang mempengaruhi ya pengaruhi orang-orang ini anti time setting ya, padahal juga punya pekabaran tongkat gembala ya. Ini kita nggak usah baca, Del, kita kemarin udah bahas ya, keyakinan Victor Utef dari buku Tongkat Gembala jilid 2. Dia katakan jika Allah begitu setia mengutarakan pada semua orang hidup permulaan hukuman bagi orang mati, maka tidak akan mungkin bahwa ia akan tetap merahasiakan masa penghukuman bagi orang-orang hidup. Jadi ini coba jelas sekali tongkat gembala memberikan keyakinan kepada kita supaya kita juga jangan masuk terpengaruh dengan orang-orang yang anti time setting dari Matius 24 ayat 36. Kita harusnya sudah beranjak menjadi orang-orang yang mau berjuang, berusaha mencari tahu tentang time setting itu. Harusnya, ya. Nah, kenapa kok orang-orang itu tetap saja masih anti time setting? Ini yang kita mau lihat petunjuk-petunjuk Nyonya White berikutnya. Ya, lanjut deh.